Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat pagi para calon guru berprestasi, para kepala sekolah, para pengawas, para calon kepala dinas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik, Pak. Bapak gimana, Pak, kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat lahir batin, Bapak, istri, anak, sehat, dalam keadaan bahagia. Di pagi yang cerah ini, hari Rabu tanggal 22 September 2021, seperti itu, kita bertemu pada mata kuliah Literasi Abad 21 kelas G di pertemuan kedua sekarang itu. Nah, bahasannya menarik. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas generasi milenial. Nah, ini generasi Sinta, Alpina, Dewi, Wine, Dila. Kita eksplorasi tentang generasi milenial. Oke. Bapak siapkan dulu nilai keaktifan supaya karena Bapak itu menerapkan perkuliahan growing mindset. Jadi kita sistemnya sistem diskusi saja. Seperti itu. Jadi teman-teman siapa yang mau bertukar pendapat seperti itu. Untuk hari ini bahasanya generasi milenial kayaknya asik untuk dibahas. Generasi milenial ini. Oke. Bapak maaf sebelumnya, izin bertanya. Bapak izin menjawab, silakan. Kita belum itu Pak, belum membahas RPS. Oh iya, RPS kan itunya belum ini. Belum LMS-nya, tapi materinya udah Bapak sampaikan kan ya? Belum, Sudah Pak, belum? waktu pertemuan kemarin baru perkenalan. Oh, materinya belum Bapak sampaikan. Bapak sampaikan, sok silakan ditulis materinya. Nanti RPS-nya Bapak cantumkan ketika sudah ada LMS saja ya. Pertemuan 1 kan perkenalan, udah ya. Udah siap alat tulisnya dan kertasnya. Nah, nanti Alwan buat ya 7 kelompok, Wan. Udah dibuat kelompoknya, Wan? Untuk kelompok belum, Pak. Nah, 7 kelompok, Pak. Bapaknya udah nentu, udah ini kan, udah menjelaskan kan ya? Ketentuan mata kuliah udah belum? Belum, Pak. Kemarin masih kayak pengenalan gitu. Jadi di awal-awal. Bapak ingatkan dulu atau ya, takutnya Bapak lupa. Kalau untuk kelompok sudah dibuat sama Septi, Pak. Sudah ya, yang suruh on cam ya, buat grup ya, terus buat 7 kelompok udah kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, nanti ke Bapak kan ya, 7 kelompok itu. Soalnya nanti teman-teman sesudah UTS, teman-teman yang presentasi. Seperti itu, supaya teman-teman terasah keberaniannya, mentalnya, kemampuan berkomunikasi secara lisan. Nah, untuk tampil di depan seperti ini memang perlu latihan teman-teman itu. Untuk tampil di depan umum, tampil di depan siswa, itu harus latihan. Seperti itu. Nah, Bapak kasih waktu untuk teman-teman belajar, mengeksplorasi bagaimana membuat makalah, membuat PPT, tampil di depan teman-teman, minimal kita simulasi. Kayak udah, Wan. Oke. Kalau materinya udah belum? Udah Bapak sampaikan belum materinya? Belum. Oke, silakan tulis. Pertemuan 1 perkenalan udah ya kemarin. Pertemuan kedua materinya adalah generasi milenial. Nah, sekarang kita akan membahas generasi milenial. Seperti itu. Nah, isinya yang dibahas dari pertemuan kedua adalah tantangan dan peluang
positioning literasi sains. Nah, jadi tantangan dan peluang literasi, tantangan dan peluang positioning dan literasi sains itu untuk materi generasi milenial pertemuan kedua. Sudah? Oke. Pertemuan ketiga, literasi sains dalam siklus kehidupan. Nah, pertemuan ketiga, literasi sains dalam siklus kehidupan. Pertemuan ketiga, literasi sains dalam siklus kehidupan. Isinya, yang dibahas adalah perspektif literasi sains, prinsip-prinsip dasar literasi sains, dan ruang lingkup literasi sains. Ulang lagi. Pertemuan ketiga, tema umumnya literasi sains dalam siklus kehidupan. Isinya kita akan membahas perspektif literasi sains, prinsip-prinsip dasar literasi sains, kemudian ruang lingkup literasi sains. Sudah? Oke. Pertemuan keempat. Silakan tulis pertemuan keempat. Pendekatan pembelajaran dengan SETS. Pendekatan pembelajaran dengan SETS. SETS. Pendekatan pembelajaran dengan SETS. SETS. Isinya yaitu tentang pendekatan pembelajaran, pendekatan SETS, keunggulan, pendekatan CTL, dan kemampuan memecahkan masalah, titik. Ulang lagi, pendekatan pembelajaran, pendekatan pembelajaran dengan SETS, pendekatan pembelajaran, pendekatan SET, keunggulan, pendekatan CTL, dan kemampuan memecahkan masalah. Itu pertemuan keempat. Itu. Pertemuan kelima, kita bahas integrasi karakter literasi. Pertemuan kelima, kita bahas integrasi karakter literasi. Isinya berisi tentang pandangan literasi sains. Isinya berisi pandangan literasi sains. Lalu kecakapan literasi sains. Kemudian integrasi literasi sains. Kemudian melek literasi sains. Dan yang terakhir adalah strategi literasi sains dalam pembelajaran. Saya ulangi, pertemuan kelima, integrasi karakter literasi. Kemudian isinya pandangan literasi sains, kecakapan literasi sains, integrasi literasi sains, melek literasi sains, dan strategi literasi sains dalam pembelajaran. Pertemuan keenam, literasi berbasis model. Pertemuan keenam, literasi berbasis model. Isinya, literasi model PBL, model problem based learning atau PBL, prinsip pendidikan literasi, tingkat literasi, model literasi informasi, dan media. Isinya. Yang pertemuan 6, literasi berbasis model, literasi model PBL, kemudian model PBL, prinsip pendidikan literasi, tingkat literasi, model literasi informasi, dan media. Itu pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 yaitu
Sains berbasis kearifan lokal. Pertemuan ke-7, sains berbasis kearifan lokal. Nah, dari pertemuan 7 itu, isinya adalah pembelajaran sains kearifan lokal, kearifan lokal, dan penguasaan konsep sains. Pertemuan 7, sains berbasis kearifan lokal, isinya pembelajaran sains kearifan lokal, kearifan lokal, dan penguasaan konsep sains. Pertemuan ke-8, nah pertemuan 8 itu UTS dulu. 8 UTS. Berarti pertemuan 9, nah teman 9 bagian teman-teman nanti yang presentasi. Bapak yang mendengarkan, gantian nanti. Ya teman-teman latihan bagaimana berkomunikasi ya supaya terbiasa. Menyampaikan pendapat, berdiskusi, memimpin diskusi ya. Pertemuan ke-9 berarti ya, 9. Aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Materinya aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Kemudian materi ke berapa? 10. Pembelajaran dan pencapaian literasi ke-10. Pembelajaran dan pencapaian literasi ke-11. HOTS, High Order Thinking Skill, HOTS, dan pencapaian literasi sains. Ke berapa sekarang? 11. Transfer hasil belajar. 12. Aspek-aspek literasi dalam pembelajaran abad 21. Dan ke-14 adalah literasi abad 21 dan entrepreneurship. Nah, gitu ya. Nanti kita jelaskan lagi detail RPS-nya nanti ketika udah ada LMS ya, Bapak sebutkan materinya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak mulai? Silakan. Referensinya silakan bebas. Itu nanti Bapak tentukan di RPS si referensinya. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman boleh referensi lain silakan yang berhubungan literasi, mau jurnal, mau dari makalah, seperti itu, disertasi, silakan yang berhubungan tentang literasi. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, kita mulai saja. Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang generasi milenial. Nah, ini teman-teman, ini termasuk generasi milenial. Gitu. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa itu pengertian generasi milenial? Kayak Bapak kasih nilai keaktifan. Silakan raise hand. Di bawah ada reaction, tuh. Nanti raise hand kayak Bapak ini. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba memaparkan apa itu generasi milenial? Silakan. Silakan dieksplorasi dulu, mau searching dulu di Google boleh, silakan. Seperti itu. Nah, ini Alwan udah mau coba, silakan Alwan. Ada suaranya, Pak? Ada, jelas, Wan. Baik, jadi generasi milenial adalah kelompok demografi setelah generasi X atau bisa disebut dengan generasi Y atau generasi Langgas. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok generasi milenial. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok generasi milenial dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Terus di sini
generasi milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi baby boomers. Milenial kadang-kadang disebut sebagai eco boomers karena adanya booming atau peningkatan besar tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Seperti itu, Pak. Oke, jadi intinya apa? Generasi milenial itu. Jadi intinya kenapa disebut generasi milenial yaitu adalah di mana angka kelahiran di tahun awal kelahiran generasi milenial itu cukup tinggi gitu Pak, cukup banyak gitu. Maka dikatakan di sini milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi baby boomers, dan di generasi milenial ini kemajuan teknologi itu lebih pesat gitu, lebih banyak ditemukan alat-alat baru dan semakin berkembang gitu Pak. Oke, terima kasih Alwan yang sudah mau memaparkan. Yang lainnya, silakan. Ada pendapat lain tentang apa itu generasi milenial? Silakan. Bapak catat dulu ya. Alwan. Oke, silakan. Sinta, Dewi, Wine, Meira, ada yang mencoba? Pas ini bentok, kawan? Enggak Pak. Enggak. Kelihatannya fokusnya ke yang lain, kelihatannya kalau di sini. Dilihat dari videonya, kayak mengerjakan hal yang lain. Mungkin lagi searching Pak, apa itu generasi milenial di HP. Oh, ya. Mungkin. Kalau bentok nanti kita reschedule saja jadwalnya. Oke, silakan. Yang lainnya baru Alwan yang mau, silakan. Yang mau mencoba. Nah, ini Septi Amelia Habibah, silakan. Septi nggak ada suaranya. Belum ada suaranya Septi. Nggak ada Septi, nggak ada suaranya. Masih belum ada.
Oke, boleh yang lain dulu silakan. Nah, Septi lagi terkendala ini. Ya, ingat atau bisa di kolom chat ya Septi jawabannya. Gitu. Boleh silakan Septi kalau keluar dulu. Silakan Dewi. Mau coba Dewi, silakan. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di tahun 1980 sampai 2000. Generasi milenial juga sering disebut generasi masa kini, dan pada generasi milenial sering ditemukan teknologi yang baru atau lebih canggih daripada generasi yang dulu. Mungkin gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba mengeksplorasi apa itu pengertian generasi milenial? Nah, ini ada Raya. Silakan Raya. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980-an hingga tahun 1995 pada saat teknologi telah maju. Mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone, sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Generasi milenial sering dinilai sebagai generasi yang malas karena sering bermain ponsel. Namun sebenarnya generasi milenial adalah generasi yang memiliki keingintahuan tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku. Namun generasi milenial sangat rentan terserang depresi serta gangguan kecemasan. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Raya. Satu lagi lah yang mau coba mengeksplorasi apa itu generasi milenial. Tiara, boleh silakan Tiara. Generasi milenial adalah masyarakat sosial yang melek pada teknologi. Mereka cenderung suka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah segala aktivitas, tak terkecuali aktivitas belanja. Dengan kemajuan teknologi, cara pembayaran membuat generasi ini semakin cenderung tak membawa uang tunai. Kemudahan pembayaran belanja melalui debit, card, kredit, internet banking, maupun lainnya mudah diadopsi oleh urban middle class milenial, sehingga keberadaan urban middle class milenial tentu akan menjadi trigger bagi perkembangan pembayaran yang bersifat klasis. Kedepannya, alat pembayaran tradisional akan bergeser ke alat pembayaran yang modern. Oke, cukup ya. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak, bisa dieksplorasi teman-teman. Generasi milenial itu lahir tahun berapa, kemudian sikapnya bagaimana. Nah, Bapak tidak akan menyimpulkan. Teman-teman silakan menyimpulkan sendiri seperti itu. Selanjutnya dilihat dari yaitu dilihat dari tantangan dan peluang. Silakan. Dilihat dari tantangan dan peluangnya yang dihadapi oleh generasi milenial apa saja. Silakan. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengeksplorasi tantangannya apa. Boleh pendapat pribadi juga boleh. Teman-teman kan generasi milenial. Bapak juga mungkin ya kalau tahun 80 mah ya. Seperti itu. Tantangannya apa, peluangnya apa. Silakan teman-teman mau searching dulu, silakan di internet. Bapak kasih waktu 2 menit.
Nah, ini udah ada yang raise hand. Wine Dwi Ria, silakan. Wine Dwi Ria, apa saja tantangan dan peluang generasi milenial saat ini? Silakan. Mana Wine-nya? Wine, ada Wine? Oh, Dinda dulu atuh. Wine-nya menghilang. Tantangan dan peluang dalam literasi sains pada abad 21. Tantangannya yaitu pesatnya perkembangan industri pada abad 21 menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan permasalahan lingkungan. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran tentang sains. Manusia seringkali memanfaatkan sains dan teknologi dalam mengeksploitasi alam, misalnya menebang pohon secara sembarangan di hutan. Padahal hal tersebut akan memberi dampak tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Selain itu, pemanfaatan bahan-bahan kimia dan produk-produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari harus diimbangi dengan pemahaman sains, karena jika tidak akan menimbulkan dampak-dampak pemakaiannya terhadap diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Di samping ada tantangan, ada juga peluang. Literasi sains merupakan kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan pada abad 21 ini. Mulai dari kecukupan kebutuhan air, makanan, pengendalian penyakit, dan lain-lain. Sains dan teknologi sama-sama memiliki kontribusi utama dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini tidak berarti semua orang harus menjadi pakar sains, namun sains memungkinkan manusia untuk berperan dalam membuat pilihan yang berdampak pada lingkungan dan memahami implikasi sosial. Hal ini juga berarti bahwa pengetahuan sains bisa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jadi kalau melihat disambungkan ke pembelajaran, nah, kira-kira pembelajaran apa yang cocok untuk generasi milenial ini menurut Dinda? Dinda Akmalia Algipari. Bisa tadi Pak menggunakan model pembelajaran project-based learning, bisa memanfaatkan media digital dari literasi digital, misalnya mencari di internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Oke. Nah, mengetahui bahwa pembelajaran sekarang kan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran kayak gimana yang teman-teman milenial kira-kira cocok? Pembelajaran, apakah pembelajaran daring berbasis masalah, berbasis proyek, atau bagaimana yang kira-kira cocok untuk generasi milenial? Seperti itu. Kan kita juga nggak tahu ya, bahwa pembelajaran sekarang kan pembelajaran daring. Bapak juga dulu melihat ada beberapa perguruan tinggi yang dia melakukan pembelajaran daring. Kayaknya aneh juga gitu. Ngajar, tapi mahasiswanya nggak ada gitu. Siswanya nggak ada. Jadi guru tuh ngajar di depan kelas pakai kamera seperti itu. Aneh juga gitu, karena belum terbiasa dulu mah mengajar, siswanya nggak ada gitu. Ternyata ke tahun-tahun sekarang, terutama tahun 2020, kita tuh pandemi itu 2020 ya, Maret April kalau tidak salah. Kita tuh pandemi itu. Nah, kita ditantang untuk melakukan seperti itu.
Nah, kira-kira pembelajaran daring kayak gimana yang menurut Dinda memang cocok untuk generasi milenial dan tantangannya apa saja kendalanya? Seperti itu. Silakan Dinda. Menurut saya, Pak, bisa juga menggunakan model problem based learning. Jadi pembelajaran itu berbasis masalah. Misalkan dosen memberikan suatu permasalahan, lalu kita mencarinya di berbagai media literatur, mulai dari literasi digital, buku, dan lain sebagainya. Selain itu juga pembelajaran harus tidak terfokus kepada mahasiswa. Mahasiswa juga bisa mengeksplorasi apa yang ingin dia ketahui dengan cara membaca dari tadi Pak media literasi digital, buku, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Dinda, nanti eksplorasi lagi ya tentang tantangan peluang pembelajaran generasi milenial. Oke, terima kasih. Yang lainnya, ada yang mau mencoba menjelaskan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi generasi milenial? Silakan. Ini yang baru Alwan, Dewi, Raya, Dinda. Yang lainnya boleh silakan. Boleh dieksplorasi dulu, boleh silakan mau baca dulu, atau kan berdasarkan pengalaman. Boleh, silakan. Oke, silakan. Alwan, yang lainnya ada? Kita kasih kesempatan dulu, Awan. Yang lainnya dulu ya. Dewi Amalia. Oh, Dewi Amalia udah ya. Kita kesempatan dulu yang lainnya ya. Silakan, yang lainnya Raya, Meira, Elsa, Sinta, ini kemana saya? Dina, Alpina. Ada yang mau memaparkan? Apa saja tantangan dan peluang generasi milenial? Nah, Wine, silakan Wine. Wine belum ya? Silakan Bapak, Wine. tadi maaf keluar soalnya sinyalnya lagi jelek. Gak apa-apa. Emang kendala daring itu salah satunya adalah kendala sinyal. Silakan Wine. Ya, untuk tantangannya yaitu harus adanya penguasaan teknologi. Di era milenial ini, gaya hidup generasi milenial yang cenderung sangat dekat dengan teknologi menuntut sikap provokatif sebagai pencipta teknologi tersebut, bukan hanya sebagai pengguna. Jadi, kita yang hidup di era milenial ini harus aktif dalam penguasaan teknologi. Terus untuk peluangnya, dengan adanya penguasaan teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berinovasi serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk menjadi kunci keberhasilan di masa yang akan datang. Itu Pak pendapat dari saya.
Oke, terima kasih Wine. Memang salah satu tantangan untuk generasi milenial ada penguasaan teknologi ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus berpikir growing mindset. Jadi kita harus mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Misalkan di sini siapa yang punya channel YouTube, siapa yang punya channel TikTok, siapa yang pernah mencoba Omet TV. Nah, Bapak juga penasaran tuh, ingin mencoba Omet TV. Nah, berarti tapi waktunya belum ini gitu. Bapak terinspirasi oleh Pikinaki. Kayak gimana sih main Omet TV itu gitu. Nah, itu berarti penguasaan teknologi. Minimal teman-teman bisa menggunakan laptop, Microsoft Office, apa aja isi Office itu, PowerPoint, Word, Excel, apalagi ya. Lalu Corel Draw, Photoshop. Nah, teman-teman harus pelajari seperti itu. Lalu mengedit video, edit foto, seperti itu. Jadi harus mencoba. Memang itu satu penguasaan teknologi seperti itu. Penggunaan LMS mudah, penggunaan media pembelajaran, apa saja media tes yang teman-teman ketahui. Misalkan Kahoot. Nah, Kahoot teman-teman pernah mencoba? Kahoot, Quizzes. Gitu. Nah, teman-teman coba. Terus pernah ini nggak Google Classroom? Ada yang pernah mencoba Google Meet? Seperti itu. Nah, teman-teman harus mengeksplorasi, harus mencoba. Seperti itu. Tapi konten edukatif. Kontennya konten edukatif. Misalkan bagaimana melipat kertas origami. Nah, Bapak juga ada 8 video yang berisi tentang bagaimana melipat kertas origami. Bagaimana membuat perahu, kemudian kapal-kapalan, bunga, seperti itu. Lalu apalagi burung, seperti itu. Di YouTube Bapak ada 8 video tentang origami. Ya udah, Bapak itu mencoba saja. Seperti itu, mencoba, tidak terasa video-video perkuliahan, video privat, video hobi Bapak, ternyata udah ada 280 video. Tidak terasa. Ya, berarti harus mencoba. Memang harus mencoba. Guru sekarang itu guru yang memang harus kreatif. Kreatif, mau mencoba hal yang baru, seperti itu. Nggak apa-apa kita juga. Bapak juga punya akun TikTok, tapi nggak dipakai. Bapak ingin coba TikTok tuh kayak gimana sih kerjanya gitu. Bahkan Instagram pun serasa TikTok sekarang ya, ada reel. Ada fitur reel kan kayak TikTok ya. Kayak gitu. Nah, nggak apa-apa kita coba. Misalkan kontennya konten edukatif seperti itu buat siswa sekolah dasar kayak gimana. Jadi kita terbuka, diri kita terbuka terhadap perkembangan teknologi sekarang seperti itu. Nah, seperti itu. Banyak kasus sih yang mesti kita diskusikan. Seperti itu. Misalkan bagaimana menanggulangi kecanduan gawai atau smartphone atau handphone pada siswa sekolah dasar. Nah, ini situasinya kayak gini. Bagaimana menanggulangi kecanduan handphone, gawai, atau smartphone pada siswa sekolah dasar. Sedangkan kan pembelajaran sekarang itu menggunakan handphone, rata-rata kan siswa itu menggunakan handphone ya. Pembelajaran itu seperti itu. Kalau mahasiswa mah ya ada yang gunakan laptop. Kayaknya kalau siswa SD kayaknya handphone kebanyakan. Oke. Ada yang mau berpendapat bagaimana menanggulangi kecanduan handphone pada siswa sekolah dasar? Silakan teman-teman mau searching dulu. Silakan.
Oke, ada yang mau mengeksplorasi? Bagaimana? Nah, ini ada Septi ini. Septi belum ya? Silakan Septi. Belum, Pak. Ada suaranya. Oh, jelas Septi ke Bapak mah. Silakan. Jadi yang pertama, orang tua membuat aturan. Jadi misalnya di jadwal gitu, kayak waktu sekolah kan anak itu menggunakan handphone. Nah, ada waktu lain juga anak itu diberi waktu untuk bermain handphone, tetapi ada batasannya. Dan orang tua itu ketika sudah membuat aturan, kayak konsisten dalam aturannya, dan si anak juga agar konsisten juga dalam ia melaksanakan peraturan itu. Dan orang tua itu juga bisa kayak mengalihkan anak supaya tidak kecanduan dalam handphone. Jadi orang tua kayak mengajak anak untuk berkebun, bermain, atau olahraga yang kayak gitu. Terus kayak yang ngebatasin akses penggunaan handphonenya. Mungkin segitu. Oke. Bapak teh pernah ada yang mengasih tahu katanya bahwa ada aplikasi yang mana aplikasi itu terhubung ke guru, ke orang tua yang bisa memantau gawe anak. Misalkan Bapak teh orang tuanya Septi misalkan ya. Gitu. Jadi Bapak diinstal aplikasi itu, di Septi sebagai anak Bapak diinstal. Gitu, diinstal gitu. Nah, nanti Bapak itu bisa memantau Septi mengakses apa saja. Seperti itu. Misalkan kan anak-anak itu sekarang suka game ya. Suka game, nonton video, misalkan ketahuan nih Septi teh misalkan membuka video orang dewasa misalkan. Nah, ku Bapak teh bisa diblokir si HP-nya dari aplikasi Bapak. Gitu. Nah, Bapak teh belum eksplorasi katanya softwarenya software family katanya. Saya pernah mendengar seperti itu. Jadi orang tua guru bisa memantau apa saja yang diakses oleh anak dengan gawainya. Oke, terima kasih Septi. Yang lainnya, ada yang mau pendapat bagaimana menanggulangi kecanduan gawai siswa sekolah dasar? Seperti itu. Ada yang mau bereksplorasi, berpendapat, silakan. Dina, Dila, Dewi, kemana saja nih? Alpina, Suci, Dea, Raya, Tiara, Dian, banyak di sini. Gina, Jakia. Banyak kan bisa dieksplorasi di sana itu. Misalkan apakah kontennya konten edukatif, misalkan anak boleh mengakses game, tapi gamenya game edukatif, kayak gitu. Misalkan game penjumlahan, kayak gitu. Misalkan, kan Bapak lihat ada platform pendidikan kayak RG. Nah, Dewi Amalia udah ya? Kita coba dulu yang lain ya, Dewi. Nanti kalau nggak ada, kita coba ke Dewi Amalia. Yang lainnya yang belum, silakan. Baru 5 orang yang aktif hari ini. Ada lagi yang mau coba yang lainnya? Oke, ternyata belum fokus ke mata kuliah Bapak. Silakan Dewi. Ah, ini Prandiska dulu ya. Prandiska, silakan Prandiska. Nah, jadi saya ada pengalaman Pak. Ada adik sepupu saya yang kecanduan dengan bermain HP. Itu dengan kita mencontohkannya untuk tidak terlalu fokus bermain HP di depan mereka. Jadi seakan-akan mereka juga tidak akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu Pak. Jadi lingkungan pun berpengaruh untuk si anak tersebut, dan orang tua harus mendisiplinkan
waktunya untuk si anak bermain HP. Jadi ya benar yang dikata Septi, ada waktu-waktu tertentu untuk menggunakan dan mengakses HP tersebut. Dan lagi harus memperbanyak waktu dengan anak, misalnya ajak anak untuk bermain dengan permainan yang di usia anak sekarang ini, Pak. Jadi gimana intinya? Bagaimana Intinya menanggulangi? Jadi pembelajaran tetap disampaikan, gitu. Tapi anak tidak terlalu kecanduan gawe, apakah jamnya mungkin dibatasi, misalkan satu hari itu anak hanya boleh mengakses handphone 2 jam misalkan. Begitu. Teknisnya bagaimana yang Pradiska Galuh Andira pahami? ya seperti apa, dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan waktu dia untuk sekolah, pasti kan memerlukan untuk mengakses HP. Dan untuk bermain HP itu dijadwalkan seperti hari Sabtu dan Minggu. Terus juga luangkanlah waktu orang tuanya untuk berinteraksi lebih banyak dengan anaknya daripada berinteraksi dengan HP gitu, Pak. Oke, terima kasih Andiska. Nanti ada yang mau siapa? Dewi ya, Dewi Amalia. Silakan Dewi Amalia. Kalau menurut saya, biar anak tidak kecanduan main HP itu membatasi waktu penggunaan, seperti misalnya kalau main cuma dibolehkan 2 jam atau enggak 1 jam gitu. Terus dari orang tuanya pun kalau bisa dikurangi juga untuk main HP-nya, jadi sehingga anak tidak mencontoh orang tuanya juga gitu. Terus hapus aplikasi yang membuat anak itu menjadi kecanduan seperti game kayak gitunya, Pak. Jadi HP-nya, kalau bisa HP-nya cuma ada yang bisa membuat anak itu belajar, seperti cara berhitung atau enggak cara baca-bacaan gitu, Pak. Mungkin kayak gitu. Terima kasih Dewi. Nah, Dewi ini aktif nih, udah 2 kali Dewi menyatakan pendapat nih, udah terbuka ya. Oke, kita kembali lagi ke materi awal. Nah, beberapa tantangan, peluang untuk generasi milenial tadi sudah dijelaskan oleh Alwan, Dewi, Raya, Dinda, Septi, bahwa tantangannya memang salah satunya adalah harus penguasaan teknologi. Tapi teknologinya jangan teknologi yang justru tidak edukatif, harus yang edukatif teknologinya. Karena kita mah calon guru, maka teknologinya harus teknologi edukatif. Seperti itu. Main game boleh, tapi gamenya yang edukatif. Nonton video boleh, videonya yang edukatif, seperti itu. Nah, betul kata Dewi juga, mungkin dibatasi waktunya. Misalkan 1 hari itu cuma 2 jam. Jangan sampai, jangan bilang ke anak SD, kita aja lah. Nah, berapa jam kita mengakses handphone. Kayaknya lebih dari 12 jam kayaknya kita mengakses handphone. Nah, gitu. Ya kadang-kadang Bapak mah, gitu, kalau nggak tuntutan pekerjaan mah, Bapak nggak terlalu mau dekat dengan handphone. Kalau nggak tuntutan kerja mah. Jadi memang handphone itu di samping ada positifnya, ternyata ada negatifnya. Seperti itu. Nah, itu tantangannya. Banyak sekali tantangannya. Mengikuti perkembangan zaman, perubahan teknologi, seperti itu. Mengikuti media pembelajaran. Media pembelajaran kan banyak sekarang. Media pelajaran TIK yang teman-teman bisa eksplorasi di sana. Seperti itu. Media pembelajaran TIK aja, apa saja yang teman-teman ketahui? Media pembelajaran TIK saja, apa saja? Bapak Tiara nggak kecatat. Oh, Tiara siap, Tiara. Bapak tulis. Oh, Tiara teh ke-6. Tiara Risnawati. Oke, sudah ya, Tiara ya. Nanti kalau yang belum kecatat, bilang saja ya. Media TIK apa saja yang teman-teman ketahui?
Silakan, siapa yang mau mengeksplorasi. Kita masih ada waktu. Kita sampai 8.40 ya. 2 SKS kan ya, literasi itu ya. Betul, sampai 8.40. Ada waktu 14 menit lagi. Media TIK apa saja yang teman-teman ketahui? Silakan. Media pembelajaran TIK apa saja yang teman-teman ketahui? Bapak kasih waktu dulu untuk eksplorasi, searching di internet, silakan. Oke, silakan. Safety. Silakan, safety. Safety berarti udah 2 kali ya. Dulu, silakan safety. Jadi media untuk media yang saya ketahui yang ada TIK-nya itu jadi kayak radio, televisi, terus komputer. Nah dari situ kan kita juga dapat pengetahuan misalnya kayak berita yang kayak gitu. Oke, media pembelajaran yang teman-teman ketahui. Nah, di antaranya ya ini juga kan media pembelajaran, Zoom. Ya. Selain daripada Zoom, apa teman-teman udah gunakan apa saja? Media sinkron. Google Meet. Selain daripada itu, BBB, Big Blue Button. Apalagi? Skype, pernah nyoba Skype? Nah, coba teman-teman nanti bagaimana menggunakan Skype. Jitsi, teman pernah cobain Jitsi? Nah, coba juga Jitsi. You Meet Me? Nah, Bapak nanti Bapak mau coba ini ya, ini live streaming di YouTube. Nanti kita coba ya, nggak apa-apa kita coba aja ya. Bapak ngajar live streaming di YouTube. Nanti Bapak coba, kita eksplorasi saja berbagai teknologi. Jadi kita berani mencoba. Nanti Bapak mau coba ngajar live streaming di YouTube. Nah, teman-teman juga nanti live streaming di YouTube channel Bapak. Kita coba ya. Lalu kita coba juga Jitsi, You Meet Me, Skype ya. Ya nanti kita bervariasi pemahaman kita gitu. Semakin banyak yang kita coba, maka wawasan kita semakin bertambah. Bisa juga pakai WhatsApp sebenarnya. Cuma dia dibatasi cuma 5 orang WhatsApp. WhatsApp cuma dibatasi ya untuk diskusi kecil bisa. Kayaknya untuk kelas gini kayaknya tidak bisa. You Meet Me, Jitsi, nah, teman-teman kita nanti coba. Tapi yang Bapak penasaran, Bapak ingin coba live streaming di YouTube, di IG bisa, di Facebook bisa. Seperti itu nanti kita coba. Oke, terima kasih. Safety atas pemaparannya. Wine gak kecatat Bapak. Siap, Wine. Bapak tulis. Wine Dwi Ria ya. Oke, sudah ya, Wine. Oke, selanjutnya, nah kita sudah bahas pengertian generasi milenial seperti itu. Kemudian kita juga sudah bahas tantangan dan peluang. Nah, peluangnya memang banyak sekali buat generasi milenial. Teknologi yang pesat seperti itu. Peluang-peluangnya seperti itu. Peluang untuk mengembangkan diri. Kan dulu seminar itu kan mesti datang. Seminar itu harus datang ya dulu mah. Datang ke tempat. Nah sekarang kan seminar itu bisa diakses oleh Zoom. Mau kita seminar dimanapun, mau ikutan di luar negeri, kita nggak perlu datang ke luar negeri sekarang. Gitu kan.
Kita tinggal datang saja. Terus kan teman-teman juga pengetahuan kan banyak sekarang di YouTube. Teman-teman mau cari pengetahuan apa di YouTube? Ada. Misalkan Septi mau belajar melukis, ada di YouTube. Misalkan Julia mau belajar menjahit, ada di YouTube tutorialnya. Prandiska mau mencoba membuat kue, ada di YouTube. Dewi Amalia mau belajar make up, ada di YouTube. Pina Pajriani misalkan mau belajar berkebun, ada di YouTube. Nah itu peluang bagi generasi milenial. Nah bagi angkatan 80 ke sana mah sulit cari pengetahuan itu. Harus datang ke sekolah formal, privat, kayak gitu. Itu peluang juga. Seperti itu. Kayaknya semuanya ada di YouTube. Seperti itu juga peluang. Nah, teman-teman bagaimana? Mampu nggak membuka diri, mencoba hal yang baru? Pertanyaannya itu, mau nggak kita mencoba hal-hal yang baru? Seperti itu. Nggak apa-apa mahasiswa juga sampingannya jadi penjual kue, jadi penjahit, nggak apa-apa. Jadi pelukis, seperti itu. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang bisa dikerjakan secara otodidak sekarang itu. Oke, sebelum Bapak tutup, materi terakhir nih. Materi terakhir adalah yaitu tentang positioning. Nah, posisi kita di mana nih? Kita bahas posisi kita. Posisi kita sebagai calon guru sekolah dasar, nah Bapak mah udah jadi guru ya, guru di perguruan tinggi. Posisi teman-teman di mana pada zaman milenial ini? Oke, Bapak kasih waktu, silakan 1 menit untuk eksplorasi dan berpikir posisi teman-teman di mana sekarang itu. Bukan posisi duduk ya, maksudnya adalah kontribusi. Kontribusi apa yang teman-teman bisa berikan seperti itu untuk saat ini. Oke, silakan. Mau searching dulu boleh, silakan. Oke, siapa mau mengeksplorasi posisi teman-teman ada di mana? Silakan raise hand. Bagi yang belum, baru 7 orang yang aktif hari ini. Alwan, Dwi Amalia, Raya, Dinda, Septi, Tiara, dan Wine. Yang lainnya, silakan. Ada yang mau mencoba, Bapak mau memanggil orang-orang yang mau sukses. Yang berani mencoba, silakan. Dea Indriani mau mencoba, Dea? Biar kuotanya nggak terbuang sia-sia, hanya menjadi pendengar. Oh, Prandiska, iya betul. Prandiska belum kecatat ya, Prandiska. Prandiska. Udah, Prandiska ya. Oke. Dela Indriani, ada yang mau dijelaskan? Atau hanya jadi pendengar saja? Ada. Oh, silakan Dea. Posisi kita sekarang apa? Kontribusi apa yang kita bisa berikan sebagai guru sekolah dasar di zaman milenial ini?
Tiara Lisnawati mau mencoba? Tiara Lisnawati. Alpina Siti, Dian, Cintawati mau mencoba? Kesempatan terakhir sebelum Bapak tutup. Ada yang mau coba? Nah, Sinta, boleh. Sinta, silakan. Kita sebagai agent of change, agen perubahan, sosial kontrol, generasi pengontrol, dan iron stock, yaitu generasi penerus. Jadi, seharusnya memiliki pemikiran yang kritis terhadap lingkungan sekitar, apalagi yang menyangkut realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, mahasiswa ini sebagai penyambung lidah masyarakat, karena masyarakat tahu bahwa mahasiswa adalah manusia yang berintelektual dan memiliki jiwa perubahan. Oke, berarti kontribusi teman-teman adalah bisa menjadi calon guru yang baik, guru sekolah dasar yang baik, yang memenuhi beberapa kompetensi yang mempunyai keterampilan. Kan tujuan pembelajaran itu ada 4 ya. 1, perubahan pengetahuan. Misalkan teman-teman memahami materi tentang pengetahuan alam, pengetahuan sosial, matematika, apalagi kesenian, apalagi matematika, pelajaran di SD itu apa saja? Matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi RBS, PPKN, apalagi olahraga, agama. Nah, itu berarti pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Teman-teman harus mengajarkan keterampilan. Harus menyiapkan keterampilan apa saja yang diajarkan ke siswa sekolah dasar. Keterampilan berpikir kritis, misalkan seperti itu. Lalu keterampilan menulis, seperti itu. Keterampilan apa lagi ya? Keterampilan menggambar, seperti itu. Lalu sikap. Nah, teman-teman juga harus punya sikap. Sikap disiplin, seperti itu. Tepat waktu, sikap bertanggung jawab, mandiri, dan tingkah laku. Nah, berarti teman-teman untuk posisi sekarang berarti menyiapkan ke-6 aspek tadi. Pengetahuan, keterampilan, apalagi sikap, dan tingkah laku. Seperti itu. Pas 8.40. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ini. Nanti di screenshot ya. Sama Sinta aja ya. Sinta, karena belum ada di e-learning, di screenshot, di data, siapa saja yang hadir hari ini, nanti masukkan ke grup ya, Sinta Puspita Dewi ya. Terima kasih teman-teman. Bapak, Apa? saya laptopnya nggak bisa screenshot, Pak. Septi ya tuh, Septi Amelia ya, oleh Septi. Itu, Septi, silakan screenshot nama-namanya siapa aja yang hadir hari ini. Seperti itu. Nah, teman-teman yang belum aktif, yang baru aktif hari ini adalah Alwan, Dewi, Amalia 2 kali, Raya, Dinda, Septi 2 kali, Tiara, Wine, Pandiska, dan Sinta Puspita. Nah, bagi teman-teman nanti untuk pertemuan 3 diharapkan aktif, kita berdiskusi. Jadi jangan mau jadi pendengar, tapi harus jadi pelaku. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan teman-teman lulus tepat waktu, lalu cum laude nilainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.